Halo para pencari fakta. Berjumpa kembali dengan kami channel Pencari Fakta. Kali ini kami akan menyajikan fakta-fakta menarik tentang pemilu yang wajib untuk Anda ketahui. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share video kami, agar kami selalu memberikan fakta-fakta menarik untuk Anda. 1. Sejarah Pemilu Indonesia. Pemilu di Indonesia telah berlangsung dalam 3 era pemerintahan yaitu masa parlementer, Orde Baru, dan Reformasi. Awalnya, pada tanggal 3 November 1945 melalui Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta, mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946. Namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu. Rendahnya stabilitas keamanan negara serta pemerintah dan rakyat yang fokus mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pemilu pertama kali baru bisa dilaksanakan pada 1955 dan terus berlangsung hingga saat ini. 2. Jadwal. Menurut kesepakatan, pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden, Pilpres, akan digelar bersamaan dengan pemilu legislatif, Pileg, untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, dan anggota DPD RI. 5 jenis pemilihan itu akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Artinya, pada waktu yang bersamaan, akan ada 5 surat suara untuk setiap pemilih. Komisi 2 DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak 2024 dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, kata Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia saat membacakan simpulan rapat, Senin, 24 Januari 2022. 3 tahapan. Meski jadwal telah disepakati, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu belum mengambil keputusan terkait tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satu yang masih jadi perdebatan yakni perihal masa kampanye. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR, Senin kemarin, KPU mengusulkan masa kampanye sekitar 120 hari atau 4 bulan. Dengan usulan ini, maka masa kampanye pemilu 2024 dimulai pada 14 Oktober 2023. Durasi kampanye 120 hari mulai dari 14 Oktober 2023, kata Ketua KPU Ilham Saputra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian berpendapat masa kampanye sebaiknya 90 hari. Menurutnya, waktu 3 bulan untuk kampanye cukup, sehingga meminimalisasi keterbelahan masyarakat. 3 bulan sudah cukup. Kami kira masyarakat juga tidak lama terbelah dan kami kira dengan adanya teknologi komunikasi media maupun sosmed jaringan kami kira ini waktunya cukup, kata Tito. Adapun anggota fraksi PDIP Komarudin Watubun menyatakan, lamanya masa kampanye tidak menjamin kualitas pemilu. Karena itu, dia sepakat dengan Mendagri agar masa kampanye tidak perlu terlalu lama. Saya setuju usulan Pak Mendagri dipersingkat saja. Dari partai kami juga usul lebih turun lagi. Kalau memang 50 hari kenapa tidak kasih 50 hari saja, kalau 2 minggu kenapa tidak, kata dia. Sementara, anggota fraksi PKS Mardani Ali Sera mengaku memahami usulan masa kampanye selama 120 hari. Namun, dia mengingatkan bahwa tren di publik menginginkan agar masa kampanye lebih singkat. Kemudian, anggota fraksi PKB Yanuar Prihatin sepakat usul soal masa kampanye dikaji ulang. Sebab, menurut dia, masa kampanye cukup memberikan dampak bagi proses demokrasi di Indonesia. 4. Tak ada Pilkada 2022 dan 2023. Oleh karena pilkada digelar serentak pada tahun 2024, maka tidak akan ada pemilihan kepala daerah di tahun 2022 dan 2023. Sementara, ada 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 ini. Mereka adalah gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih melalui pilkada 2017. Kemudian, ada 170 kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2023. Mereka merupakan gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih lewat Pilkada 2018. Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, nantinya akan ditunjuk penjabat gubernur, bupati, dan wali kota di daerah-daerah yang terdapat kekosongan jabatan.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, para penjabat gubernur, bupati, dan wali kota akan bertugas hingga terpilihnya kepala daerah definitif pada Pilkada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur, wagub, bupati, wabub, serta wali kota wakil wako melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024, ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Beni Irwan. Guna mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media sampai dengan pelantikan gubernur. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati wali kota diangkat penjabat bupati wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota. Itulah beberapa fakta menarik tentang pemilu serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe, like, komen dan di-share video kami, agar channel kami dapat terus berkembang dan kami bisa selalu memberikan fakta-fakta menarik lainnya untuk Anda. Sampai jumpa di fakta menarik lainnya.